kita memasuki pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada KM untuk pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hatimu. Berdoa selesai. Oke, baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Sania. Oh ya, kenapa Shania? Sakit, Bu. Oh sakit. Oke, baik. Sakit hati. Oke, mari kita doakan dulu ya teman kita yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Semoga Sania cepat sembuh dan bisa bertemu dengan kita di pertemuan yang akan datang. Baik. Oke, untuk sekarang Ibu mau mereview dulu nih materi pertemuan kemarin. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Cepat lambat gelombang. Oke, masih ingat ya? Cepat lambat gelombang itu apa sih? Cepat lambat gelombang adalah suatu jarak yang ditempuh oleh gelombang di setiap satuan waktu. Oke, baik. Nah, cepat lambat gelombang itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ada yang masih ingat apa yang mempengaruhi cepat lambat gelombang? Panjang gelombang, frekuensi, dan waktu. Oke, baik. Ada yang pengaruhnya itu bisa frekuensi dengan panjang gelombang atau juga frekuensi dengan waktu. Nah, oke, baik. Kemarin Ibu itu telah menugaskan kalian buat mencari referensi untuk memahami, mencari materi, dan belajar sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini. Apakah kalian sudah mencari materinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar materi tentang apa? Efek Doppler. Tentang efek Doppler. Doppler. Oke, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan bacakan dulu ya tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari efek Doppler. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan persamaan dari efek Doppler. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan aplikasi efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa mampu menghitung nilai frekuensi berdasarkan rumus dari efek Doppler. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita akan menyaksikan dulu sebuah tayangan video. Simak baik-baik ya. Terdengar suaranya? Oke, simak baik-baik ya videonya. The Doppler effect. I'm sure you would have heard an ambulance speeding past you. That is, the pitch of the siren increases as the ambulance approaches you, and the pitch decreases when the ambulance moves away from you. There is a similar pattern change in the pitch of the sound heard when the source of sound is at rest, and the listener moves towards or away from the source. Coba pahami dengan baik apa saja yang ada dalam video tersebut. The change in pitch is due to a shift in the frequency of the sound wave. Oke, sudah ya? Baik, sudah. Dari video yang kalian tadi lihat, coba apa yang kalian temukan dari video tersebut? Ini, Bu, tadi tuh kan ada ini ya, ada orang yang diam di halte gitu. Nah, terus datang ambulan gitu, membunyikan sirenenya. Nah, ketika ambulan bergerak mendekati orang-orang yang sedang duduk di halte tuh, suara sirenenya tuh terdengar lebih keras gitu ya, lebih tinggi, sangat tinggi ketika ambulannya bergerak. Nah, lalu ketika menjauh orang-orang yang sedang duduk di halte, maka
suaranya terdengar sangat kecil dan menghilang. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Oke, silakan Tina. Menurut saya di video tersebut terlihat ada sebuah ambulan dalam keadaan diam dengan menyembunyikan sirine. Kemudian ada seorang laki-laki yang sedang berjalan dari kejauhan. Nah, ketika seorang laki-laki itu berjalan mendekati ambulan, suara sirine yang terdengar sangat tinggi. Dan ketika laki-laki tersebut bergerak menjauhi ambulan, maka suara sirine yang terdengar menjadi semakin kecil dan tidak jelas. Oke, baik. Kalian sudah dapat memahami video yang Ibu kasih dengan sangat teliti dan sangat cermat ya, bagus sekali. Nah, kemudian apakah ada yang mau kalian tanyakan mengenai video yang kalian lihat gitu? Saya Bu, Oh iya, Eli silakan. Mau bertanya apa? ini bukan tadi itu bunyinya terdengar berubah-ubah ya. Iya. Nah, jadi kenapa Bu hal tersebut tuh bisa terjadi, terus apa penyebabnya gitu? Oke, baik. Sebelum Ibu menjawab, apakah ada yang mau menjawab terlebih dahulu nih pertanyaan dari teman-temannya? Siapa? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, baik, Lia. Jadi pada video tersebut bunyi sirene sampai di telinga terdengar berubah-ubah disebabkan adanya pengaruh kecepatan gerak sumber bunyi yang berubah-ubah, yaitu mendekat dan kemudian menjauh. Penyebabnya karena pergerakan sumber bunyi terhadap pendengaran yang relatif satu sama lain serta arah dan kecepatan angin. Oke, baik. Bagus sekali ya jawabannya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, pasti kalian tuh bertanya-tanya kan, kalian pasti belum puas. Bener gak sih ini itu apa sih suara itu terdengar ke telinga kita itu berubah-ubah gitu? Pasti kalian banyak kok bisa, apa sih yang mempengaruhinya gitu kan? Nah, sebelum kita masuk ke materi lagi nih, kita itu akan melakukan dulu percobaan ya. Kita akan melakukan dulu percobaan mengenai efek Doppler ini. Nah, percobaannya itu menggunakan aplikasi yang bernama Pivox. Jadi si aplikasi tersebut bisa membuktikan si frekuensi yang didengar oleh pendengar itu apakah benar ketika dijauhkan si suaranya itu menjadi kecil dan ketika didekatkan itu suaranya menjadi besar. Nah, mungkin Ibu akan meminta kepada kalian 2 orang saja ya. Kemarin kan Ibu sudah membagi kelompok ya per bangku. Kemarin kan Ibu sudah memberikan kalian tugas buat mengunduh aplikasi yang tadi Ibu berikan, yang tadi Ibu katakan. Nah, sekarang kita akan praktekkan bagaimana sih efek Doppler itu. Nah, mungkin kepada Lia dan Tina bisa ke depan. Oke, baik. Nah, boleh Lia, boleh ke sini. Nah, jadi nanti tugas kalian itu diperlihatkan ya kepada teman kalian. Jadi tugasnya itu yaitu memegang satu HP dengan aplikasi ya. Kemudian Pina itu menggerakkan suara sirine yang bergeraknya itu pinanya yang maju. Kemudian yang nanti lihat ya si grafik frekuensinya itu akan seperti apa. Nah, kemudian untuk percobaan yang kedua Pina itu menjauh ya, suaranya itu menjauh, jadi agak berjauhan ya, agak berjauhan sedikit. Oke, baik. Bisa dilihat ya oleh teman-teman yang lainnya. Oke, cukup. Terlihat kan ya? Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, itu Ibu kan sudah mentugaskan ya kepada kalian itu buat mendownload aplikasi yang tadi Ibu katakan.
Nah, nanti setelah ini yang satu kelompok lagi kalian percobaan ya. Kalian percobaan juga. Nah, bisa di screenshot. Nah, untuk yang percobaan yang pertama itu ketika suara mendekati pendengar ya. Nah, untuk percobaan yang kedua itu ketika suara itu menjauhi pendengar. Jadi coba percobaan yang kedua itu menjauhi. Oke, baik. Nah, sudah kan ya? Oke, nah sekarang bisa duduk. Ini hasilnya. Nah, baik, sekarang untuk kelompok yang kedua percobaan juga ya kalian. Terus ibu kasih waktu 3 menit untuk menyimpulkan atau mempresentasikan hasil dari percobaan kalian. Tadi kan udah dilihat ya sama Lia dan Tina bagaimana grafik yang didapat dari percobaan pertama dan percobaan kedua. Nah, kemudian sama kelompok yang kedua juga kalian melakukan percobaan juga ya. Ibu kasih waktu untuk membuat hasil percobaan. Ibu kasih waktu 3 menit. Oke, baik. Sudah cukup waktunya? Sudah. Oke. Dikarenakan tadi yang melakukan percobaan ke depan adalah kelompok 1, sekarang yang presentasi kelompok 2 ya. Coba kalian presentasikan hasil dari percobaan kalian. Silahkan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang memberikan waktunya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil uji coba tadi. Yang akan sampai Alida. Nah, dari hasil percobaan yang kelompok kami dapatkan, dari hasil yang dari efek Doppler tersebut, ketika suara sirine didekatkan, maka frekuensi yang terlihat pada grafik itu naik, dan ketika sirine dijauhkan, frekuensi yang terlihat pada grafik itu menjadi rendah. Oke, baik. Silahkan duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalian tadi sudah membuktikan sendiri ya mengenai bagaimana ketika sumber itu didekatkan dengan pendengar, maka si grafiknya itu akan naik sama dengan si suara yang terdengar oleh si pendengar itu akan naik juga gitu, atau dengan jelas gitu didengarnya. Nah, kemudian ketika si suaranya itu dijauhkan, si sumber dijauhkan dari pendengar, maka grafiknya itu akan turun. Otomatis si suara yang didengar oleh si pendengar itu akan sangat kecil gitu. Nah, dari video yang telah kalian saksikan, terus dari percobaan yang telah kalian lakukan barusan, nah kemarin kan Ibu sempat ya memberikan tugas kepada kalian untuk mencari materi mengenai efek Doppler tersebut. Nah, sekarang coba Ibu mau tahu nih, siapa yang sudah menemukan rumus matematis dari percobaan yang telah dilakukan barusan, atau rumus matematis dari efek Doppler? Siapa? Oke, baik, Tina, silahkan ke depan. Tina, bagaimana rumus matematisnya? Nanti dijelaskan juga ya.
Jadi untuk rumus efek Doppler secara matematisnya Fp sama dengan P plus minus P dibagi P plus minus PS dikali Fs. Nah, Fp itu yaitu frekuensi pendengar, Fs-nya frekuensi sumber, dan P-nya cepat rambat bunyi yaitu 340 meter per sekon, dan P ini kecepatan pendengar, dan PS yaitu kecepatan sumber. Nah, plus minus di sini itu yaitu dipengaruhi oleh arah gerak sumber dan pendengar. Oke, baik, betul ya. Rumus matematis dari efek Doppler itu adalah Fp sama dengan P plus minus P per P plus minus PE dikali Fs. Nah, tadi itu kalian tuh udah menemukan rumus matematis, terus kalian sudah menyaksikan video, sudah percobaan. Nah, supaya materi ini kalian lebih memahami gitu, coba sekarang ibu kasih tugas kepada kalian, tapi dikerjakan di sini ya. Kalian coba cari bentuk penerapan dari efek Doppler pada kehidupan sehari-hari. Banyak kan ya bentuk-bentuk penerapan efek Doppler. Nah, kalian kan pasti bertanya, kenapa sih kita itu belajar fisika? Kenapa kita belajar efek Doppler? Nah, tentunya ada manfaatnya ya. Bukan semata-mata kita belajar suatu ilmu itu tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya, terutama penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, jadi sekarang supaya kalian tidak bingung nih, apa sih efek Doppler itu gitu. Nah, kalau kalian menemukan bentuk penerapan pada kehidupan sehari-hari, mungkin kalian akan lebih memahami bagaimana sih efek Doppler yang sesungguhnya pada kehidupan itu, penerapannya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, ibu sekarang akan mentugaskan kalian untuk mencari bentuk penerapan efek Doppler pada kehidupan sehari-hari. Ibu kasih waktu 3 menit, cukup ya? Cukup. Oke. Bentuk penerapannya, kemudian penjelasannya yang berkaitan dengan efek Doppler tersebut. Sudah menemukan? Sudah. Oke, baik. Sekarang coba siapa yang sudah menemukan bentuk penerapannya? Saya, Bu. Oke, Elis, coba kamu jelaskan penemuan kamu mengenai penerapan efek Doppler. Penerapannya pertama tadi kan pada sirine ya, Bu. Iya. Nah, kita tuh dapat mendengar sirine kendaraan darurat meningkat secara tidak seragam saat mendekati kita gitu ya, secara tidak seragam menurun saat surut itu karena resolusi sudut gelombang ya. Nah, terus yang kedua tuh penerapannya pada acoustic Doppler current profiler, di mana ini tuh perangkat serupa sonar yang digunakan untuk mengukur kecepatan air pada rentang kedalaman menggunakan efek Doppler dari gelombang suara yang dihembuskan kembali dan partikel di dalam kolam air gitu ya. Nah, terus yang ketiga tuh penerapannya tuh ada pada pistol radar polisi Bu yang saya temukan. Jadi situ tuh terdiri dari pemancar radio dan penerima. Pistol kecepatan mengirimkan sinyal gelombang radio dan kemudian menerima sinyal yang sama kembali setelah memantul dari objek target. Nah, ketika objek mendekati radar, frekuensi gelombang itu balik lebih tinggi daripada gelombang yang ditransmisikan, dan ketika objek bergerak menjauh, frekuensinya itu lebih rendah. Oke, baik. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Oke, Lia, silahkan. Di sini saya menemukan 3 penerapan, Bu. Yang pertama ada ekokardiogram Doppler, di mana alat tersebut digunakan untuk mengidentifikasi arah dan kecepatan aliran darah. Prinsip dari efek Doppler dapat diterapkan pada gelombang ultrasonik untuk menentukan kecepatan dan
frekuensi sinyal yang diterima oleh stasiun penerima di darat saat melacak satelit. Oke, baik. Nah, itu ya bentuk-bentuk penerapan efek Doppler pada kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata si efek Doppler ini sangat sering kita temui ya dalam kehidupan kita, contohnya satelit. Nah, tidak hanya suara ya, ada berupa sinyal kan, itu si penerapan efek Doppler itu. Terus ada juga di bidang kesehatan kan, tadi alat-alatnya itu yaitu Avogadro ya, yang di dalam kesehatan gitu. Nah, sedikit Ibu akan menjelaskan mengenai efek Doppler. Oke, baik. Nah, efek Doppler terjadi saat terdapat gerak relatif antara sumber dengan pendengar. Nah, efek Doppler ini merupakan perubahan frekuensi bertambah atau berkurangnya yang disebabkan oleh gerak dari sumber dan atau pendengar. Nah, jadi betul ya, tadi yang kalian sebutkan pada saat kalian menonton video itu tuh merupakan salah satu bentuk nyata dari efek Doppler. Jadi ketika frekuensi yang didengar oleh pendengar itu berubah-ubah, ketika si sumbernya mendekat, pendengarnya itu mendengar suaranya sangat kencang, dan kemudian ada si sumbernya itu menjauhi ataupun si pendengarnya menjauhi sumber, maka si suara yang terdengar oleh pendengarnya itu akan kecil gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk nyata dari efek Doppler gitu. Nah, ini juga terdapat rumus ya. Tadi sudah benar yang dipresentasikan oleh Pina. Rumusnya itu adalah EP sama dengan Pi plus minus Pp per Pi plus minus Ps dikali Fs dengan Fs ya, dengan EP sendiri adalah frekuensi pendengar, kemudian Pi itu adalah cepat lambat bunyi. Jadi cepat lambat bunyi di udara dikarenakan efek Doppler itu terjadi karena adanya gelombang udara. Jadi si bunyi itu merambat oleh angin ya, oleh udara. Jadi kenapa kok ketika si sumber itu menjauh si bunyi itu menjadi kecil, yang dikarenakan medium yang dilalui oleh si bunyi itu berbeda ketika dia itu mendekati si pendengar gitu. Jadi kenapa si suaranya itu berbeda pada saat menjauh dan mendekat gitu. Jadi tidak sama kan ketika ketika si sumber bunyi mendekat dengan jauh, itu si suaranya itu tidak tetap gitu pada yang kita terima sebagai pendengar. Nah, terus P itu adalah kecepatan pendengar dan Ps itu kecepatan sumber. Jadi kecepatan pendengar dan kecepatan sumber juga sangat mempengaruhi terhadap suara yang diterima oleh pendengar gitu. Nah, plus minus di sini itu menentukan menentukan kecepatan atau arah dari kecepatannya. Contohnya seperti ini, plus minus pipa itu bisa plus bisa minus. Jadi gimana kecepatan si pendengar dengan kecepatan si sumbernya gitu. Oke, baik. Nah, ini tuh ada ya ketika simulasi, ketika pendengar diam, kemudian si sumbernya itu bergerak mendekati pendengar, maka si nilai kecepatan si pendengarnya itu sama dengan 0. Jadi ketika pendengar ataupun sumbernya itu diam, otomatis kan dia itu tidak mempunyai kecepatan ya. Jadi diam sama dengan kecepatannya itu adalah bernilai 0 gitu. Apabila sumbernya itu ini kan plus minus, tadi kalian bingung kan ketika plus itu seperti apa, ketika minus itu seperti apa. Nah, sumber itu kita ibaratkan seperti S dan P. S itu kita ibaratkan seperti Sari. Kalian tahu gak Sari itu nama untuk cewek atau cowok? Cewek. Nah, cewek. P itu adalah pacarnya Sari ya. Nah, jadi kalian ingat-ingat aja, S itu kayak cewek dan P itu kayak cowok. Ya, benar. Cewek dan cowok gitu. Nah, ketika si cewek mendekati cowok itu bagus apa tidak? Tidak kan? Jadi kayak image-nya itu kalau misalnya cewek mendekati cowok itu kayak gimana kan gitu. Jadi ketika si sumber mendekati pendengar, maka nilainya itu adalah negatif. Dan ketika si
si S-nya itu, si sumbernya itu menjauhi pendengar, maka si nilainya itu adalah positif gitu. Nah sekarang ketika si Paca itu kan cowok ya, cowok. Nah ketika si pendengar mendekati sumber, kalau cowok itu kan kalau mendekati itu kan kayak biasa aja kan gitu. Nah kalau misal si pendengar mendekati sumber, maka nilainya itu adalah positif. Kalau si pendengar menjauhi sumber itu nilainya negatif. Nah gitu. Jadi kalian bisa bisa membedakan gitu. Jadi positif negatifnya itu kita lihat arahnya, arahnya si sumbernya kemana, mendekati atau menjauhi, terus si pendengarnya mendekati atau menjauhi. Nah seperti itu. Oke, sekarang Ibu memberikan waktu buat kalian untuk menulis materi yang tadi dari awal yang kalian pahami saja, kalian yang pahami, yang dapat kalian pahami gitu. Sekarang kalian tulis di buku tulis. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk menulis ringkasannya. Oke baik, cukup ya? Cukup. Oke. Nah selanjutnya, tadi kan kalian udah menemukan nih rumus matematisnya, keterangannya itu seperti apa. Nah sekarang Ibu mau memberikan soal latihan kepada kalian. Jumlah soalnya itu ada 2 soal. Nah kalian bisa baca ya. Soalnya itu ada 2 soal. Yang diketahuinya itu adalah kelajuan, frekuensi, dan gelombang cepat lambat gelombang bunyi. Nah yang kedua juga sama. Nah sekarang coba kalian kerjakan dalam buku kalian. Nanti yang sudah kalian kerjakan di depan ya. Baik. Kalian coba menggunakan rumus matematis yang telah tadi kalian temukan. Apabila ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Ada yang sudah? Coba. Oke baik, ada yang sudah? Sudah. Oke, coba yang sudah ke depan. Pina sudah, Pina? Sudah. Ya, Pina dulu ya ke depan kerjakan.
850 Hz. Sama? Sama. Oke, baik. Untuk yang nomor kedua silahkan. Siapa yang ke depan? Oke, Rida, silahkan Rida. Nomor 2 soalnya hampir sama ya dengan nomor 1. Oke, baik. Hasilnya 975 Hz. Sama? Sama. Alhamdulillah. Nah, baik. Alhamdulillah ya, untuk materi pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu kepada kalian mengenai kesimpulan yang kalian terima ataupun materi yang kalian terima pada pertemuan kali ini apa saja? Pengertian efek Doppler, Terus? rumus efek Doppler, Dan penerapan efek Doppler dalam kehidupan Oke, sehari-hari. baik. Efek Doppler itu apa sih pengertiannya? Perubahan frekuensi atau bertambah atau berkurangnya yang disebabkan oleh gerak dari sumber atau benda. Oke, baik. Rumus matematisnya seperti apa? Fp sama dengan Pi plus minus Pi P dibagi Pi plus minus Ps dikali Fs. Oke, terus bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari apa saja? Sirine, akustik Doppler, historadar polisi, ekokardiogram Doppler laser, satelit. Oke, baik. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini materinya telah selesai. Untuk pertemuan yang selanjutnya, jangan lupa kita akan membahas beberapa contoh soal yang mengenai efek Doppler ini. Tadi kan kalian sudah mengerjakan. Nanti Ibu akan memberikan soal kembali pada pertemuan yang akan datang, itu khusus untuk pengerjaan soal-soal latihan. Nah, untuk tugasnya, Ibu kan sudah memberikan template mengenai laporan ya. Nah, laporan pada pertemuan sekarang tadi kan kalian telah percobaan, terus kalian telah menemukan kan, terus contoh-contoh penerapannya. Nah, itu dibuat laporan, ditulis di kertas folio kelompok 1 ya. Nah, pertemuan besok dikumpulkan. Untuk soft filenya itu Ibu ada tempat pengumpulan tugas di Google Classroom ya. Alhamdulillah pada pertemuan tidak ada yang ditanyakan kan? Cukup, sudah paham? Insyaallah. Alhamdulillah, baik, terima kasih. Alhamdulillah pertemuan pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat untuk belajar, jangan malas ya, tetap berusaha. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.